Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, alhamdulillah kita sekarang menginjak ke minggu ke-11 di Gunung Panenjoan. Alhamdulillah jalan dari bawah sampai atas udah beres hari kemarin. Nah, sekarang lagi ini untuk pertanian. Insya Allah. Sekarang minggu ke-11 karena minggu ke-10-nya itu pas Hari Raya Idul Fitri. Jadi alhamdulillah bahkan untuk kawan-kawan ikhwan fillah muslimin muslimat bil khusus masyarakat desa Cidulang yang mau ikut relawan mentakmirkan meramaikan napas tilas membuka barokah Gunung Panenjoan, yang mana Gunung Panenjoan itu kita tahu bahwa patilasan tafakur di Batu Kebuyutan. Kenapa disebut Batu Kebuyutan? Karena itu batu patilasan para bebuyut yang mana tidak bisa dihitung satu persatu, tapi bisa diantaranya yang dulu bertapakur di Gunung Panenjoan. Ini ada saksi bisu atau getaran magnet patilasan. Jadi orang-orang yang di atas indra keenamnya jalan, yang punya ainul basiro, insya Allah akan menemukan getaran-getaran bekas-bekas magnet-magnet saksi bisu para leluhur kita yang dulu bertapakur di Gunung Panenjoan. Bil khusus secara legendaris para karuhun minta kepada Gusti Maha Suci ingin banyak anak keturunan, anak cucu, banyak zuriyah, dan minta supaya berkecukupan untuk tidak kelaparan. Memang ya terbukti alhamdulillah untuk khusus desa Cidulang. Kalau dulu Cidulang kan 15 desaan, kalau sekarang Cidulang itu Talagawetan yang dibagi dua. Nah, ikhwan fillah, di sini seperti patilasan. Kalau dulu yang membuka talaga dulu kerajaan Galuh Pakuan, si Amis, yang bertempatan di Kawali. Jadi Raja Wangi dulu zaman sudah kesininya zaman Raja Sultan Mustajid. Dia sudah mukmin, dia sudah Islam. Di sana ada saksi dai kerajaan yaitu Syekh Abdul Rahman. Lalu turun ke anaknya menjadi yang Sultan Raja Tapa Agung. Dia dikaruniai 7 putri yang menjadi legenda di masyarakat luas, wabil khusus Priangan Timur, yaitu banyak diceritakan di dongeng-dongeng, di midnight show, pertunjukan malam seperti Ratu Purbararang, Ratu Purba Enda, Ratu Purba Dewata, Ratu Purba Kancana, Ratu Purba Sari, dan yang lainnya. Padahal itu memang sejarah yang betul-betul ada, bukan sekedar dongeng. Kalau dongeng itu cerita, mitos atau nyata. Nah, Ratu Purbasari yang pertama menduduki wilayah hutan belantara, wilayah Talaga. Kenapa disebut Talaga? Karena di sini di Cikijing Cingambul, Talaga itu terbentang danau. Dari Sindang Panji sampai Telaga itu danau, maka dinamakan Talaga. Jadi yang membuka awalan
eh, negara Talaga itu memang Ratu Purbasari punya anak Eyang Rangga Wisesa. Eyang Rangga Wisesa dinobatkan oleh seluruh sesepuh-sesepuh di Talaga Manggung menjadi raja pertama. Sesudah Eyang Rangga Wisesa, dia punya anak Eyang Niskala Waktu. Eyang Niskala Waktu dia yang punya sejarah, yang punya jasa. Dulu pada waktu itu Kuningan sebelah timur Ciremai itu gersang dulunya, dan Talaga airnya itu berlebihan sampai gampang banjir lah. Kalau musim hujan itu banyak longsor-longsor. Maka raja kedua yang Niskala Waktu dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta air supaya separohnya tidak semua ke wilayah Talaga. Maka dia membawa injuk dari pohon injuk dari pohon injuk itu dibawa ke dasar bumi. Ketika di dasar bumi, maka dibikin air yang kesini kalau di Sunda dicocokkan jadi dipendet, dihadang, maka air timbullah ke wilayah Kuningan yang sekarang menjadi subur makmur. Zona negara Talaga dulu sampai kerajaan Lor Agung. Kerajaan Lor Agung yang tadinya itu kita semua orang Sunda udah tahu, bapak-bapak, bahwa kalau yang seneng sama pawayangan itu raja pertamanya di Lor Agung adalah Prabu Rahwana. Prabu Rahwana bukan di India, walaupun Ramayana dari India, karena dulu kita belum Indonesia, masih terbawa Hindu atau Raja Bali dan sebagainya. Nah, itu perbatasan sama kerajaan Talaga Manggung. Eyang Rangga Wisesa dan Eyang Niskala Waktu yang punya jasa membawa injuk ke dasar bumi. Nah, ini Kiai nggak masuk akal, itu di luar nalar. Nggak apa-apa deh. Kalau dalam kitab, dalam Al-Quran itu yang ada namanya Khawarikulil Adat. Khawarikulil Adat itu membedah dari kebiasaan. Orang bisa ngapung, orang bisa terbang, itu di luar nalar. Tapi itu terjadi. Jadi dalam Islam ada yang wajib diikuti yang secara ilmiah. Kalau syariat Islam itu ilmiah semuanya, ilmu fikih. Jadi orang tua sekarang berwudu, anak cucunya melihat. Jadi bisa mengetahui kalau anak cucunya itu keluaran dari tajuk atau biasa mengaji di pesantren. Nah, ini salah wudu. Itu semuanya harus ilmiah. Tapi di samping itu juga banyak yang tidak ilmiah. Ya seperti Isra dan Mi'rajnya Baginda Rasulullah. Dan kelilingnya Baginda sama Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia menghamparkan sejadah sama Kanjeng Rasul di depan, yang di belakang 4 orang. Dia dulu keliling dunia pakai sejadah. Nah, itu di luar nalar. Jangan dinafikan, ini terjadi. Yang namanya terjadi ya terjadi. Jangan dinafikan. Apalagi sosok seorang waliullah membawa injuk ke dasar bumi ini.
Jadi orang itu banyak bisa yang tenggelam di lautan berjam-jam berhari-hari tapi tidak mati, itu ada. Tapi menurut kaidah umum tidak bisa manusia hidup di air. Nah diantaranya Ratu Purbasari yang Kanjeng Syekh Aliman yang menjadi suami Ratu Purbasari ini di Gunung Panenjoan di Batu Kebuyutan, yang Rangga Wisesa, yang Niskala Waktu, lalu Nyimas Simbarkan sana, lalu yang Pucuk Umum Sunan Talaga Arya Saringsingan, lalu Kanjeng Syekh Maulana Fakih, Kanjeng Syekh Ki Ageng Paramita, Syekh Gojali, Syekh Sarifuddin, lalu Syekh Maulana Ibnu, Syekh Maulana Akbar, Syekh Maulana Abdul Jalil. Itu tidak bisa dihitung satu persatu. Kanjeng Sunan Wanaperi, Kanjeng Sunan Parunggangsa, Raden Panglurah. Ini raja-raja atau orang-orang besar, yang Wangsa Dirja, yang Wangsa Risesa, Raden Risesa, Adi Risesa, dan banyak di seluruh kerajaan Talaga. Kalau yang di Gunung Sirah seperti Arya Mastaka, dia berasal kalau sekarang dari Pamijahan. Girilaya berasal dari kerajaan Galuh Pakuan. Itu semuanya para leluhur kita ya bertapakur di Batu Kabuyutan. Sehingga salah satu yang dicintai atau menjadi tempat para aulia, maka getaran barokahnya atau magnetnya atau patilasanana itu mengandung barokah yang sangat besar. Karena di sini zikir seperti di pusar itu. Saya pernah melakukan berzikir di sini la ilaha illallah, la ilaha illallah terus sampai kalau speaker itu, kalau sound system disebar ke seluruh dunia, belahan dunia, tapi mohon maaf seluruh negara jin itu mendengar. Jadi dari sini kalau kita berzikir ditujukan ke semua negara-negara bangsa jin itu mendengar semua, sehingga kalau jin-jin kafir merasa terganggu dan sebagainya saya sudah membuktikan. Apalagi patilasan para aulia, para Kanjeng Sunan, para raja di Talaga lebih khusus. Maka kalau ini dibuka rame-rame lillahi ta'ala menjadi suatu tempat, jadi bukan satu makbaroh, ini patilasan puluhan bahkan ratusan orang-orang suci, orang-orang mukminin yang sholih. Maka insya Allah barokahnya cepat dan gampang. Maka dari itu saya memang terus-terusan menghimbau atau mengajak untuk yang mau di sini barokahnya besar, walaupun kelihatannya gunung Panenjoan, Batu Kebuyutan, memang di zaman kita atau dua periode atau satu abad disesatkan, jadi ditutupi dengan aura kegelapan. Maka banyaknya yang menaruh sesajen dan lain-lain. Alhamdulillah waktu-waktu sekarang tidak lebih daripada 2-3 tahun ini sudah steril, ini sudah mulai barokah keluar. Walaupun ini bukan masjid, tapi ini benar-benar tempat zikirnya para aulia. Ya, bagi yang beriman, bagi yang mau ngalap barokah orang mana saja, maka insya Allah
silahkan. Insya Allah di sini gunung Batu Kebuyutan mau direvisi supaya enak bagi yang duduk, supaya enak bagi yang baca Quran dan lain sebagainya. Insya Allah. Jadi kita bikin kebaikan di mana saja, bukan akan membuka tempat-tempat bid'ah atau memusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Jadi justru kita mengembalikan tempat para aulia kita dulu, sekarang kita buka lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga terketuk telinga-telinga mukminin mukminat, wabil khusus anak cucu Desa Cidulang pada umumnya. Orang mana saja yang terketuk, monggo silakan. Kami ini benar-benar relawan untuk mentakmirkan, meramaikan kembali. Kalau di masjid itu memakmurkan masjid, ya. Ini memakmurkan patilasan leluhur kita. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.